and I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja dan selalu dilancarin rezekinya. Kali ini kita bakal ngebahas salah satu film yang bertemakan survival, alias bertahan hidup. Film 40 Acres bercerita tentang perjuangan bertahan hidup sebuah keluarga di dunia yang sudah runtuh, di mana makanan lebih berharga dari emas, dan manusia justru menjadi ancaman terbesar bagi manusia lain. Penasaran bukan? Oke lah, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Film ini dibuka dengan gambaran dunia distopia. 14 tahun sebelumnya, wabah jamur yang sangat ganas telah memusnahkan 98% kehidupan hewan di bumi. Runtuhnya rantai makanan global memicu perang brutal di mana-mana, memperparah penderitaan manusia yang sudah kelaparan. Sejak saat itu, lahan pertanian menjadi hal paling berharga di dunia, satu-satunya harapan untuk bertahan hidup. Di adegan berikutnya, sekelompok orang bersenjata terlihat menyusuri sebuah ladang luas dan mendekati sebuah rumah terpencil. Salah satu dari mereka memanggil penghuni rumah, memuji hasil panen dan lahan mereka. Sementara itu, yang lain diam-diam mencoba masuk dari berbagai sisi. Namun, salah satu dari mereka langsung tewas. Pria di luar rumah bersikeras bahwa mereka hanya singgah untuk beristirahat. Namun tiba-tiba terdengar siulan tajam dari kejauhan. Dalam sekejap, satu persatu orang bersenjata itu, baik yang di ladang maupun yang sudah masuk ke rumah, mereka semua langsung tumbang. Seorang anak bernama Cookie bahkan menembak mati seorang pria tanpa ragu. Hujan peluru pun menghantam rumah tersebut, dan sebagian besar penyusup berhasil dilumpuhkan. Di tengah kekacauan itu, kita diperkenalkan dengan Haley Freeman yang bergerak cepat di antara tanaman dan membunuh para penyerang dengan sangat presisi. Dia berkomunikasi lewat radio dengan putrinya bernama Rain yang berjaga di jendela sambil menembaki orang-orang asing. Sementara itu, putranya yang bernama Manny berhasil menangkap seorang penyusup yang mencoba kabur, lalu membunuhnya dengan brutal. Setelah semuanya berakhir, keluarga itu berkumpul kembali untuk memeriksa jasad para penyerang. Kita kemudian bertemu anggota keluarga lainnya, yaitu suami Haley yang bernama Galen dan putri mereka yang lain bernama Dennis. Mereka mempertanyakan bagaimana para penyusup bisa menembus pertahanan dan sepakat untuk memperkuat keamanan agar kejadian serupa tidak terulang. Saat malam tiba, keluarga yang dikenal sebagai keluarga Freeman makan malam bersama. Anak-anak melatih kode siulan yang mereka gunakan untuk berkomunikasi saat ada ancaman. Mereka juga membahas urusan rutin seperti tanaman dan keamanan perimeter. Haley lalu memberi Manny tugas untuk mengantarkan persediaan ke temannya yang bernama Augusta, di mana Augusta ini tinggal cukup jauh. Dia mengingatkan Manny agar sangat berhati-hati dan tidak mendekati orang asing, apalagi terlibat dalam masalah apapun. Di hari-hari berikutnya menunjukkan rutinitas keluarga ini, di mana mereka latihan bertarung, lari, latihan menembak, serta pengecekan pagar listrik yang mengelilingi lahan mereka. Mereka juga berburu ke hutan untuk mencari makanan. Sementara kamera CCTV terus memantau area sekitar. Haley juga rutin mendengarkan radio untuk mencari kabar tentang para penyintas lain dan kondisi lahan di sekitar mereka. Suatu malam, Haley berbicara dengan Augusta yang memperingatkan tentang kelompok perampok kejam yang sudah menyerang 3 keluarga petani. Augusta meminta Haley datang selama beberapa hari untuk melatih mereka, karena itu bisa sangat membantu. Namun Haley menolak dengan tegas, karena tidak ingin mengambil resiko membuka keberadaan keluarganya. Keesokan paginya, Manny berangkat menggunakan kendaraan. Setelah beberapa waktu, dia tiba di sebuah bangunan tua yang hampir runtuh. Di sana dia menemukan sebuah kotak bertuliskan nama Augusta, lalu segera mengisinya dengan persediaan sebelum pergi. Namun di saat yang sama, di rumah Haley menerima panggilan mengerikan dari Augusta. Augusta lalu mengungkap kenyataan yang mengerikan.
keluarga petani bernama Fleming telah tewas, termasuk anak-anak mereka. Kabar itu membuat Haley terpukul, namun yang lebih membuatnya ngeri. Augusta mengatakan bahwa keluarga Fleming bukan hanya dibunuh, tapi juga dimakan oleh kelompok kanibal yang terorganisir dan sangat besar. Di sisi lain, Manny terlihat berenang di sungai dalam perjalanan pulang. Saat naik ke darat, dia melihat seorang gadis cantik sedang berenang tak jauh darinya. Manny pun langsung terpikat. Diam-diam dia mengamati gadis itu lewat teropong snipernya dan melihat sang gadis berjalan menuju permukiman tersembunyi di dalam hutan. Sejak saat itu, Manny tidak bisa melupakan gadis tersebut. Keesokan harinya dia kembali ke sungai, tapi gadis itu sudah tidak ada. Karena terus terbayang, Manny mulai menggambar wajah gadis itu, seolah ingin mengabadikan ingatannya. Beberapa hari kemudian, Manny, Galen, dan Dennis pergi ke sebuah depot untuk mencari persediaan. Mereka memeriksa area dengan hati-hati, sampai Dennis terkejut melihat beberapa mayat tergantung di langit-langit. Tak lama mereka berhadapan dengan sekelompok pria bersenjata dan langsung mengarahkan senjatanya. Salah satu pria itu dengan tenang mengaku bahwa mereka adalah anggota militer. Mereka tinggal bersama keluarga petani setempat untuk membantu keamanan. Galen bertanya apakah mereka tinggal bersama keluarga Fleming, dan pria itu mengiyakan. Mendengar hal tersebut, Galen pun memberitahu anak-anak bahwa keluarga Fleming sudah mati. Saat hendak pergi, Manny mengusulkan untuk memeriksa mayat-mayat itu, dan Galen menyuruhnya untuk cepat. Ketika Dennis menggeledah sebuah tas, seorang wanita tua yang pura-pura mati tiba-tiba bangkit dan menembak Dennis di perut. Lalu dia pun kabur. Tak lama kemudian, Galen kembali ke ladang dengan Dennis yang terluka parah. Haley langsung melakukan tindakan darurat dan berhasil menstabilkannya. Meski begitu, Manny merasa sangat bersalah karena idenya membuat mereka tetap di sana. Namun, Rain menenangkannya. Dia mengatakan bahwa Dennis masih hidup justru karena Manny. Setelah itu, Haley mencoba menghubungi Augusta, tapi tidak ada jawaban. Malam harinya, Manny mendengar suara aneh dari hutan dan langsung mengeceknya. Dia pun melihat sosok gadis dan berteriak menyuruhnya diam. Manny terkejut saat menyadari bahwa itu adalah gadis yang sama dari sungai, yang kini memohon bantuan dengan sangat putus asa. Keesokan paginya, Haley dan Galen memerintahkan semua anak selalu bersenjata, bahkan saat mereka tidur. Mereka memperingatkan tentang kelompok yang menyamar sebagai tentara untuk mengumpulkan informasi. Padahal kemungkinan besar mereka adalah kanibal. Haley menegaskan satu hal, di mana mereka harus menembak terlebih dahulu dan jangan banyak tanya. Tak lama setelah itu, Manny pergi sendirian ke lumbung. Terungkap bahwa dia mengikat gadis itu secara diam-diam. Manny mencoba menenangkannya, membuka penutup mulutnya, memberi air, dan merawat lukanya. Gadis itu menuduh Manny menculiknya. Namun Manny menjelaskan bahwa semua ini karena ibunya tidak percaya pada orang asing. Malamnya, Manny kembali dan meminta gadis itu jujur tentang siapa dirinya dan apa tujuannya. Gadis itu pun memohon untuk menggunakan radio, tapi Manny menolak. Akhirnya gadis itu menangis dan mengaku hanya ingin tahu apakah orang-orangnya masih hidup. Manny pun luluh dan akhirnya melepaskannya. Gadis itu lalu mengatakan bahwa dia hanya butuh radio untuk menemukan ladang keluarga Freeman. Mendengar hal tersebut, Manny pun terkejut. Saat ditanya alasannya, gadis itu berkata bahwa bibinya mengatakan hanya keluarga Freeman yang bisa membantu. Mereka pun mulai saling terbuka. Manny bercerita tentang kecintaannya pada berenang, sementara sang gadis mengaku sadar bahwa Manny pernah mengawasinya di sungai, yang membuat Manny langsung tersipu malu. One day, are you in the forest, the river to swim? No. Keesokan paginya, Haley membangunkan keluarga, tapi menyadari Manny sudah menghilang. Di lumbung, gadis itu sedang mendengarkan musik dan menari bebas, sementara Manny menontonnya dengan kagum. Namun suasana berubah drastis ketika orang tua Manny tiba-tiba datang. Haley langsung menyeret gadis itu,
sementara Manny dikurung di dalam lumbung dan panik mencoba mendobrak pintu. Di luar, Haley menodongkan senjata dan memaksa gadis itu untuk berkata jujur. Gadis itu pun mengaku bernama Dawn, seorang perawat dari program pemerintah yang memberi bantuan medis ke ladang-ladang. Dia mengaku kelompoknya telah diserang, tapi Haley tak percaya dan melepaskan tembakan peringatan. Dalam ketakutan, Dawn akhirnya mengaku bahwa dia dikirim ke sini oleh Augusta. Mendengar nama itu, Haley pun langsung terdiam. Sementara itu, Manny berhasil kabur dan menuju ruang kontrol untuk menghubungi Augusta, tapi tetap tidak ada jawaban. On upstairs. Haley pun datang dengan marah. Manny yakin Augusta dalam bahaya dan butuh bantuan. Namun Haley menegaskan bahwa Augusta adalah mantan marinir dan bisa menjaga dirinya sendiri. Tugas mereka hanya satu, yaitu melindungi ladang. Dia juga menuduh Manny sudah terjebak tipu daya wanita. Pertengkaran sengit pun terjadi, hingga Manny pergi dengan emosi. Girl, I don't even know how to talk. Don't tell you, Manny. Given the chance to escape. This is your miserable. Di adegan berikutnya, Manny membawa Dawn pergi dengan kendaraan untuk mencari Augusta. Tak lama kemudian, Haley menyadari mereka sudah menghilang dan segera menyusul. Manny dan Dawn tiba di tempat Augusta, namun camp itu terlihat kosong dan sunyi. Kita kembali ke ladang. Galen melihat salah satu kamera pengawas rusak dan keluar untuk memeriksanya. Di tempat lain, Dawn membawa Manny ke sebuah trailer tua. Di sanalah Dawn membuat pengakuan yang bikin kaget, di mana dia memang sengaja memancing Manny untuk datang ke sana. Dia menjelaskan bahwa kanibal telah menculik Augusta dan orang-orang lainnya, lalu memaksanya membawa Manny. Cara ini digunakan untuk menguasai ladang dengan cara menyandra anggota keluarga. Tanpa Manny sadari, seseorang mendekatinya dari belakang. Sementara itu, Haley tiba di rumah Augusta. Tempat itu kosong dan terlihat penuh darah di lantai dan dinding. Dia pun panik mencari petunjuk keberadaan dari sahabatnya. Namun tiba-tiba, kembali ke ladang, Galen melihat seekor rusa di kejauhan, sesuatu yang mustahil karena hewan itu telah dianggap punah. Seketika seorang pria memukulnya hingga pingsan. Kepala rusa itu ternyata hanyalah topeng dari kanibal. Pria itu tinggal untuk memakan Galen, sementara yang lain menyelinap masuk ke rumah. Di dalam rumah, Rain dan Cookie menyadari semua kamera CCTV mati. Mereka tahu para kanibal telah datang. Rain menyuruh adiknya untuk bersembunyi, lalu bersiap di jendela dengan senapan. Tanpa dia sadari, Galen sedang dipaku ke tanah oleh dua kanibal. Salah satunya bahkan menggigitnya. Dengan sisa tenaga, Galen mencabut tangannya dan mencocol mati kedua penyerang menggunakan paku tersebut. Di adegan lain, Haley terbangun di ruang bawah tanah yang gelap dalam keadaan terikat. Di sana, dia melihat Augusta yang terluka parah. Sementara itu, Rain melihat sekelompok kanibal mulai mendekat. Tanpa ragu, dia menembaki mereka bertubi-tubi dan berhasil menjatuhkan beberapa orang. Namun, para kanibal yang tersisa membalas dengan tembakan brutal hingga jendela rumah hancur. Galen segera berteriak menyuruh Rain meninggalkan posisinya dan mundur ke ruang bawah tanah sekarang juga. Di tempat lain, Haley menyinggung soal gadis yang datang ke ladang dan mengaku sebagai keponakan Augusta. Augusta pun menjelaskan bahwa para kanibal memaksanya mengirim gadis itu, dan dia bahkan yakin Haley akan langsung menembaknya. Haley berjanji akan membawa mereka keluar dari sana, namun Augusta mengatakan bahwa dia juga menyembunyikan beberapa anak yang harus diselamatkan. Tiba-tiba para kanibal pun kembali. Pemimpin mereka mengatakan bahwa Haley berbeda dari keluarga petani lain dan tidak peduli dengan nasib keluarga lain di luar sana. Haley muak dengan cara mereka memakan manusia, tapi sang pemimpin balik menuding bahwa Haley juga membunuh orang, bahkan mengajarkan anak-anaknya melakukan hal yang sama. Menurutnya mereka tidak jauh berbeda, semua demi bertahan hidup. Tepat di depan mata Haley, salah satu pria menggorok Augusta untuk dijadikan makanan. Sementara Haley hanya bisa menyaksikan dengan putus asa. Adegan beralih ke Manny dan Dawn bersama 3 anak kecil yang melahap makanan seolah sudah lama kelaparan. Dawn berterima kasih dan meminta maaf karena telah menyeret Manny ke dalam semua ini. Manny memahami keadaannya dan berjanji akan menyelamatkan bibinya, lalu membawa mereka semua pergi. Kembali ke Haley yang tergeletak tak sadarkan diri. Seorang pria botak mendekat untuk membunuhnya, namun Haley tiba-tiba sadar. Dia melawan dan mencekiknya hingga tewas.
Lalu dia meraih senapan di dekatnya tepat saat pemimpin kanibal itu masuk ke ruangan. None of them harm your family. Di ladang, Galen dan anak-anak bersembunyi di basement. I mean it this time. Tapi Dennis masih terjebak di lantai atas, bersembunyi di dalam lemari. Galen bersiap menyelamatkannya dan memperingatkan Rain agar tetap di basement. Di sisi lain, Hailey mencoba keluar dan di depan pintu dia bertemu Manny yang datang mencari Augusta. Manny terpukul melihat jasad Augusta dan akhirnya dia benar-benar paham bahwa semua yang dilakukan Hailey hanyalah untuk melindungi keluarga. Kita kembali ke rumah. Galen bergerak perlahan ke atas. Rain menarik sebuah tuas yang menutup semua tirai dan mematikan lampu. Hal itu pun memberi Galen keuntungan. Dalam kegelapan, Galen berhasil menghabisi para penyerang. Setelah semuanya aman, dia meminta Rain menyalakan lampu. Dan terlihat bahwa Galen sudah terluka parah. Sementara itu, Manny dan Hailey kembali bertemu Dawn dan ketiga anak itu. Saat Dawn tahu bibinya telah meninggal, dia hancur dan berduka. Di ladang, Galen membawa Dennis ke basement. Namun dia ambruk karena kehilangan banyak darah. Anak-anak panik dan berusaha menstabilkannya. Kemudian Rain mengecek CCTV dan menemukan dua kanibal yang masih di luar. Terlihat mereka sedang menyiram bensin untuk membakar rumah. Meski terluka, Galen yakin masih bisa menghabisi mereka dan meminta Rain membiarkan mereka masuk. Di luar, Hailey dan anak-anak mendekati ladang. Tiba-tiba hujan peluru menghantam mereka. Hailey menyuruh Manny membawa anak-anak ke basement dan dia akan menahan mereka sendiri. Di dalam, Rain membiarkan dua kanibal masuk dan menunjukkan Dennis yang pingsan. Salah satu kanibal menodongkan pisau ke leher Dennis, sementara yang lain menyisir ruangan. Di luar, Hailey tertembak, tapi masih mampu menjatuhkan beberapa kanibal. Saat pelurunya habis, dia pun terpaksa kabur. Sementara di basement, salah satu kanibal menemukan pintu rahasia menuju gudang amunisi, bahkan lemari penuh rempah-rempah yang langka. Namun tiba-tiba Galen bangkit dan menembaknya sampai mati. Dennis mencocol kanibal satunya dari belakang, lalu Rain menembaknya. Tak lama, Manny dan anak-anak tiba di basement. Rain kesal melihat Dawn kembali dengan anak-anak lain, tapi Dawn mengabaikannya dan langsung membantu Galen yang kritis. Can you tell him I need him? She says you need to stop. I'll live on daughters when I'm gone. Hey. Manny kembali keluar karena ibunya masih dalam bahaya. Di luar, Hailey terpincang menuju lumbung dan dikepung 3 kanibal yang terakhir. Meski terluka, dia pun berhasil mencocol mati 2 orang tersebut. Namun kanibal terakhir mencocol punggung Hailey dan menjatuhkannya. Saat pria kanibal itu hendak menghabisinya, Manny pun muncul dan langsung menembaknya sampai tewas. Manny berlari menghampiri Hailey yang kondisinya sangat kritis. Dia memohon agar ibunya tetap sadar, namun Hailey menutup mata, yang membuat Manny menangis histeris. Beberapa hari kemudian, kehidupan perlahan kembali normal. Anak-anak terlihat menyiapkan meja makan. Tiba-tiba sesuatu yang tak terduga terjadi. Hailey terpincang turun dari tangga, dan ternyata dia masih selamat. Film pun berakhir dengan keluarga Freeman berkumpul menikmati makan bersama, sementara Hailey memandang mereka dengan penuh cinta dan kebanggaan. Dan film pun selesai. Ending yang sangat mengkanibalkan. Di film ini monster sebenarnya bukan wabah atau kelaparan, tapi manusia itu sendiri. Saat tanah jadi rebutan dan hidup ditukar dengan daging, satu-satunya hukum yang tersisa hanyalah bertahan atau mati. Hailey memilih menjadi kejam demi keluarganya, karena di dunia seperti ini, hati yang lembut hanya mempercepat kematian. Pertanyaannya sekarang, kalau kamu ada di posisi mereka, masihkah kemanusiaan itu layak dipertahankan? Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.